kembali di channel YouTube saya Iip Marta Stories. Dan harapan saya semoga kita semua tetap sehat, semangat, dan terus berkarya untuk kemajuan kita bersama dan yang terpenting berada selalu di jalannya. Terima kasih atas dukungan dan support kalian semua untuk channel ini dengan menyimak menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe-nya. Tentu semoga bisa menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi. Guys, kali ini spesial. Saya ingin bahas timnas Indonesia yang sedang tren dan jadi perhatian sepak bola dunia. Bukan saja kontroversi wasit, namun lebih dari itu justru performa tim yang kian kuat dan diwaspadai kebangkitannya oleh calon-calon lawan di berbagai eventnya. Yes, kita boleh bangga dengan raihan yang kita lihat hari ini, mulai dari ranking FIFA, juga secara singkat kita raja di Asia Tenggara, sejajar dengan tim-tim besar Asia, dan sedang menatap Piala Dunia. Inilah momentum yang kita tunggu-tunggu sejak lama. Dan terakhir, Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 1938 dan masih bernama Hindia Belanda. Sejak saat itu, dunia sepak bola terus berkembang sampai seperti yang kita lihat sekarang. Seakan dominasi Eropa, Amerika Latin, dan sedikit Afrika sudah semakin jauh meninggalkan Indonesia. Sebenarnya kita tidak berdiam, apalagi setelah kemerdekaan Indonesia terus berbenah, tentunya dengan pembentukan federasi nasional serta program-programnya. Termasuk di dalamnya adalah kompetisi yang semakin maju. Namun demikian, ketika sampai di pembentukan timnas senior, Indonesia sulit sekali berbicara banyak. Jangankan di tingkat dunia, Asia, bahkan di Asia Tenggara aja yang notabene kita negara terbesar sulit melewati hadangan negara-negara tetangga kecil kita. Ini kenyataan pahit yang terus berulang selama puluhan tahun. Akankah kita terus di situ atau kita harus melakukan berbagai terobosan yang bagus dan sesuai dengan regulasi FIFA? Yang bisa kita lihat dan seperti prioritas adalah pembinaan yang berjenjang berdasarkan kelompok usia. Juga kompetisi yang semakin ketat dan berjenjang pula, jadi beberapa divisi dengan sistem promosi dan degradasi, banyak berdatangan pemain asing dan menarik minat para pemain dari berbagai benua. Begitupun pelatih, bukan jam eramaikan namun perlahan pasti meningkatkan mutu untuk kualitas kompetisi itu sendiri. Dan jadi pemicu yang keras dan motivasi untuk bakat-bakat lokal menjadi mental-mental petarung yang harus terus mengasah kemampuannya untuk bisa bertahan dan bersaing, dan menjadikan mereka bermental petarung yang kompetitif dan profesional. Semua tahu bukan saja membuka industri sepak bola yang besar, namun jauh di lubuk hati bangsa ini tetap mendambakan timnas Indonesia yang mampu bersaing di tingkat dunia sebagai muara dari seluruh proses tadi. Hal sangat wajar mengingat kita negeri yang besar, dengan talenta sepak bola melimpah, juga pendukung timnas yang besar pula. Seluruh stakeholder sepak bola Indonesia sudah melakukan banyak hal dan terobosan yang bahkan sangat mahal dan nyaris mustahil untuk mewujudkan impian tersebut. Proyek-proyek Primavera Barati dan keikutsertaan kompetisi remaja Uruguay sebagai contoh, sampai menaturalisasi pemain-pemain asing yang bagus sudah kita lakukan. Tak ada orban untuk semua itu. Termasuk talenta-talenta muda kita yang asli produk binaan lokal, mereka tetap prioritas dalam radar seleksi timnas kita. Sampai terobosan yang hari ini gencar dilakukan, yang sebenarnya bukan hal baru, dan bukan pula hanya dilakukan negara berkembang seperti kita, bahkan negeri maju seperti Jerman, Inggris, Prancis, Amerika, dan Israel pernah dan terus melakukannya before. Indonesia telah mengambil langkah berani dan cerdas dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Program naturalisasi pemain menjadi salah satu terobosan penting, memungkinkan talenta berbakat dari luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal menambah kualitas di lapangan, tapi juga bagian dari strategi besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke panggung dunia. Perdebatan yang kerap muncul seputar naturalisasi kini harus disudahi. Ini saatnya kita, sebagai satu bangsa, memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain berkualitas internasional, timnas kini siap menatap Piala Dunia dengan optimisme yang tinggi. Kita harus yakin bahwa timnas Indonesia dapat bersaing di level global, berdiri sejajar dengan tim-tim besar dari Eropa dan Amerika Latin. Perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan semangat persatuan dan dukungan tanpa henti, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Dan kita bisa melihat animo serta perhatian sepak bola dunia tertuju kepada timnas Indonesia.
Tim-tim kuat yang secara tradisi selalu menjadi langganan dan peserta Piala Dunia, seolah mewaspadai kehadiran kekuatan baru tim yang selama ini tak pernah hadir. Dan itulah Indonesia. Tim-tim besar Asia sudah tak lagi menganggap remeh kita. Apalagi cuma Asia Tenggara. Jadi mari bersama-sama wujudkan mimpi ini jadi nyata. Prime News Indonesia.